Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Prasetyo. Saya dari kelompok database spesial. NIM saya 2016 420123. Nah, saya akan presentasi tentang apa itu database spesial. Nah, kita mulai. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam sebuah komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Sedangkan untuk spesial adalah kata yang memiliki arti berkenaan dengan ruang atau waktu. Nah, terus kita bisa simpulkan data spesial adalah sebuah data yang berorientasi geografis dan memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya. Untuk selanjutnya saya akan lanjutkan ke evolusi database spesial. Nah, evolusi database spesial telah melalui 3 tahap. Pertama, database spesial berdasarkan model rasional atau disebut RDBMS, menggunakan dasar dari rasional database yang memiliki kekurangan dalam memprosesan dan menyimpanan data. Model ini juga sulit mengatasi conflicting relationship, aggregation relationship, and relationship antara data spesifik dan data yang lebih general. Untuk tahap keduanya, Special Database Set Object Oriented Special Database atau disebut OODBS dengan mengacu pada pemikiran berorientasi objek. Setiap fitur permukaan dapat diabstraksi sebagai kelas objek dengan properti publik seperti titik, garis, area, dan sebagainya. Fitur permukaan khusus adalah contoh dari objek. Ia juga memiliki atribut sendiri dan mengelola berbagai objek secara hierarkis. Ini bagus dalam mendeskripsikan tipe data yang kompleks. Kekurangannya adalah kurangnya standar OODBS, perangkat pengembangan dan permodelannya terlalu rumit. Nah, untuk tahap ketiganya, Special Database Based on Object Relation Special Database atau ORDBMS, pada dasarnya memiliki fitur yang diwarisi dari relation dan object oriented database. Ini juga menambahkan fleksibilitas data dalam server. ORDBMS juga mendukung aplikasi objek dan logik yang kompleks. ORDBMS menggunakan tipe data abstrak yang dapat menyembunyikan semua struktur dan properti internal yang kompleks dan mengekspresikannya menjadi objek yang spesial. Perkenalkan, nama saya Septian Haryo Permana, NIM saya 2018 420024. Pada slide ini saya akan menjelaskan karakter dari data spasial. Pertama, dia mati dan diidentifikasi di lapangan, lengkap dengan koordinatnya. Kedua, berkaitan dengan ruang di permukaan bumi atau di dalam bumi. Ketiga, berbentuk posisi, area, lokasi, dan permukaan. Keempat, dinyatakan dalam bentuk lingkar bujur atau sistem koordinat lainnya. Kelima,
memiliki skala dan proyeksi tertentu. Keenam, berbentuk foto udara atau citra satelit. Ketujuh, diinformasikan dalam kenampakan geografi atau entitas spasial. Kedelapan, ditampilkan dalam lembar peta, memberikan kemampuan sejenis atau homogen. Assalamualaikum, saya Erlangga Heru, NIM 2018-420-117. Saya akan menjelaskan tentang arsitektur database spasial. Database spasial arsitekturnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu top, middle layer, dan bottom layer. Top layer merupakan interface atau antarmuka dari database spasial aplikasi dengan pengguna melalui aplikasi, yaitu GIS atau Geographic Information System, MMIS Multimedia Information System, atau CAD Computer Aided Design. Sedangkan middle layer merupakan penghubung antara top dan bottom layer. Pada middle layer dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu interface to spatial application, core, dan interface to DBMS. Pada middle layer terdapat 3, interface spasial, lalu core, interface to DBMS. Lalu pada interface to spatial application dikelompokkan lagi menjadi 6 bagian: abstract data type, data model, interpretation of spatial data, network, data volume, dan visualization. Abstract data types di sini menggambarkan bagaimana data abstrak untuk model struktur geometri dari objek aslinya dan bagaimana hubungan tiap objek dan operasinya. Di sini termasuk titik, garis, area, dan lain-lain. Lalu pada data model, biasanya kita akan menyimpan data geografis dalam sebuah peta. Dalam database, untuk menyimpan data geografi secara digital dibagi menjadi 3: raster model, vektor model, dan image model. Image model ini seperti foto biasa. Raster menggunakan sel yang dibagi menjadi baris dan kolom. Vektor mengimplikasikan garis berarah atau vektor dalam bentuk objek nyata dan didefinisikan dalam titik yang linear, di mana titik terdiri dari posisi X dan Y. Nah, yang ketiga, interpretation dari data spasial. Data spasial diinterpretasikan dengan berbagai objek yang merupakan dari kumpulan data pixel yang siap untuk dianalisis. Network atau jaringannya merupakan graph atau garis penghubung di dalam objek geometri yang saling terhubung. Nah, objeknya itu bisa berupa titik, node, atau line atau garis. Lalu ada data volume dan visualisasi. Visualisasi itu teknik memvisualisasi informasi untuk menampilkan data dalam bentuk visual yang dari database agar bisa dimengerti oleh pengguna. Kembali lagi pada core. Core ini terdiri dari space taxonomy, spatial data types and operation. Nah, di sini spatial operasi itu yang biasanya ada overlay, spatial search, dan buffer operation. Lalu ada spatial query language dan lain-lain, spatial index. Nah, di sini spatial index itu dihubungkan dengan memiliki beberapa komponen. Lalu pada interface to DBMS terdapat indeks struktur, spatial join, cost function, bulk plotting, dan bagaimana datanya
ditampilkan. Di sini indeks strukturnya biasanya untuk database spasial menggunakan R3 untuk indeksingnya. Spatial join itu merupakan proses penggabungan dari suatu atribut di suatu tabel ke dalam perspektif spasial lainnya atau di tabel lainnya lah, seperti itu. Lalu tipe-tipe data geografis itu ada dua, data geografis sama CAT tadi. Data geografis itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan data bumi, contohnya peta jalan, peta penggunaan tanah, peta kepemilikan, dan lain-lain. Lalu pada data komputer aided design itu merupakan informasi spasial mengenai suatu konstruksi dari suatu objek seperti bangunan, mobil, pesawat, kapal, dan lain-lain. Di sini objeknya, di sini lebih ke petanya. Ya, sekian, terima kasih. Nama saya Septian Haryo Permana, saya akan menjelaskan struktur data geografi. Dalam struktur vektor, daerah peta dapat diasumsikan sebagai ruang koordinat yang kontinu dengan posisi-posisi objek dapat ditentukan sesuai dengan kenampakan aslinya. Data vektor adalah data yang menampilkan pola keruangan dalam bentuk titik, garis, kurva, atau poligon. Struktur data raster yang menggambarkan ruang dua dimensi dalam bentuk matriks yang terdiri atas grid cell segi 4 teratur menurut baris dan kolom. Tiap piksel menggambarkan bagian-bagian permukaan bumi dengan jenis dan nilai cirinya, berbentuk segi 4 yang diberi label dan direkam. Resolusi data raster ditentukan oleh ukuran piksel, sedangkan struktur data vektor adalah suatu harga ruang dua dimensi yang diwakili oleh suatu harga kontinu dan teliti yang merupakan tampilan dari suatu posisi fitur geografi. Data raster dihasilkan langsung oleh foto udara maupun foto satelit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dimensi basis data spasial. Dimensi basis data spasial ini sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, poin atau titik atau node, berbentuk titik-titik posisi tanpa dimensi dengan koordinat X, Y, dan Z. Yang kedua, line, garis atau string, kumpulan koordinat yang memiliki titik awal dan akhir. Yang ketiga, poligon area, kumpulan koordinat dengan panjang titik awal dan titik akhir yang sama. Yang keempat, permukaan atau surface, area dengan koordinat X, Y, dan Z dan dimensi panjang, luas, dan tinggi. Saya Saiful Ardi dari kelompok basis data spasial NIM 2018 420085 akan menjelaskan penggunaan basis data spasial di kehidupan nyata. Yang pertama adalah analisis tutupan lahan. SIG dapat digunakan untuk menganalisis tutupan lahan dengan menginterpretasikan foto udara dari citra satelit. Dan yang kedua adalah analisis topografi. Ketinggian dan pola ketinggian suatu wilayah dapat diketahui dan dianalisa dengan menggunakan sistem informasi geografis. Yang ketiga adalah analisis hidrologi. Informasi saluran air, debit air, serta kualitas air dapat dipadukan dengan informasi ketinggian, kemiringan, serta morfologi sehingga menciptakan peta aliran air yang lebih komprehensif dan akurat, dan ahli SIG dapat menganalisa siklus air yang terjadi pada suatu lokasi. Selanjutnya adalah pembuatan peta. Peta merupakan salah satu alasan dibuatnya aplikasi SIG ini. Dengan aplikasi SIG ini, pembuatan peta menjadi lebih hemat waktu dan akurasi peta menjadi lebih tinggi. Yang kedua adalah geostatistika. Geostatistika adalah metode statistik yang diterapkan secara spasial pada bidang 3D sebuah peta. Geostatistika dapat digunakan untuk menentukan korelasi atau hubungan antar lokasi dengan nilai yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, pengelolaan sumber daya alam.
Pengelolaan sumber daya alam sangat penting bagi perekonomian sebuah negara seperti Indonesia. Indonesia punya sumber daya alam yang sangat kaya. Namun untuk mengoptimalkan sumber daya alam itu masih perlu diperlukan penelitian dan pengelolaan yang lebih detail, mulai dari pencatatan hingga eksploitasi. Selanjutnya adalah analisis kebencanaan. Sistem informasi geografis dapat digunakan untuk menginventarisasi risiko kebencanaan suatu wilayah secara spasial. Hal ini sangat penting mengingat rencana pembangunan kita semuanya berbasiskan lokasi spasial. Selanjutnya adalah perencanaan wilayah dan kota. Sistem informasi geografis memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan wilayah dan kota. Perencanaan data yang sangat banyak untuk menciptakan kebijakan secara merata, pengembangan suatu wilayah. Idealnya, sistem informasi geografis menjadi alat untuk mengolah informasi ini. Yang terakhir, manajemen lingkungan. Sistem informasi geografis dapat digunakan untuk memanajemen lingkungan yang terintegrasi dalam skala luas. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas yang terdiri dari kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Terlebih lagi Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ekosistem yang sangat beragam dan ekoregion yang sangat unik. Tentu saja akan sulit jika setiap lokasi harus dijaga dengan menggunakan tenaga manusia. Oleh karena itu, sistem informasi geografis dapat digunakan untuk sebagai solusi permasalahan ini. Sekian. Kenalkan, nama saya Novi Haryanto. Saya dengan NIM 2018-42-0042. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan database spasial. Untuk kelebihan database spasial, yang pertama, untuk penyimpanan tidak memerlukan ruangan yang besar. Yang kedua, dalam hal mengakses, informasi dapat dan mudah. Yang ketiga, menganalisis spasial dan tekstual dikerjakan lebih dari satu layar. Yang keempat, sumber daya manusia untuk melakukan pengelolaan data tidak terlalu banyak. Yang kelima, data dapat diakses dan dibawa tanpa melihat ruang dan waktu. Yang keenam, dapat membuat peta model lingkungan. Yang ketujuh, pemrosesan data yang lebih singkat. Yang kedelapan, lebih fleksibel dalam melakukan data. Yang kesembilan, pengelolaan dan analisis data yang lebih singkat dan lebih praktis. Untuk kekurangan database spasial, yang pertama, sumber daya manusia harus menguasai teknologi komputer yang terbaru. Jadi, seorang SDM tersebut harus menguasai komputer yang terbaru. Yang kedua, untuk biaya yang dikeluarkan relatif mahal. Yang ketiga, penanganan tentang data yang bentuk 3D itu buruk. Yang keempat, sulit untuk menyajikan data temporal. Yang kelima, untuk format data dan standar file data beragam. Yang keenam, model objeknya terbatas. Yang ketujuh, keterbatasan jumlah dan tingkat kemampuan SDM yang menguasai teknologi informasi. Yang kedelapan, perubahan dalam teknologi informasi tersebut terjadi secara cepat. Yang kesembilan, belum tentu perusahaan mampu untuk membelikan alat database spasial tersebut. Jadi itu untuk kelebihan dan kekurangan database spasial. Oke.